Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Handoko di dalam kanal YouTube ini. Bagi teman-teman yang baru pertama kali berkunjung di kanal YouTube ini, maka saya sarankan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan berbagai macam update video pembelajaran sosiologi, pembahasan soal-soal sosiologi, dan pemanfaatan media pembelajaran sosiologi yang lainnya. Nah, di dalam video ini saya akan membahas tentang prediksi soal TKA UTBK Sosum Sosiologi SBMPTN tahun 2022, tentunya bersama dengan pembahasannya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju soal yang pertama. Syarat terjadinya interaksi sosial antara lain adanya komunikasi, karena melalui komunikasi seseorang dapat A. memberikan tafsiran tentang pribadi orang lain, B. memberikan dorongan emosional, C. menimbulkan hubungan yang romantis, D. menimbulkan pertentangan, atau E. menimbulkan saling pengertian antar individu. Untuk soal nomor 1, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A. Jadi syarat terjadinya interaksi sosial yang kedua adalah adanya komunikasi. Komunikasi adalah memberikan tafsiran pada perilaku orang lain yang berwujud pembicaraan, gerak-gerak tubuh maupun sikap, perasaan-perasaan yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Individu yang bersangkutan kemudian memberikan reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh individu lain tersebut. Jadi komunikasi merupakan suatu proses di mana suatu sama lainnya saling mengerti maksud atau perasaan masing-masing. Tanpa mengerti maksud atau perasaan satu sama lainnya tidak dapat dikatakan sebagai komunikasi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 2. Apabila seorang siswa ingin membuat penelitian dengan topik dampak media sosial terhadap prestasi belajar siswa kelas 12 di SMA Taruna Bakti, maka variabel bebas dari topik tersebut adalah A. dampak yang akan muncul, B. media sosial, C. prestasi belajar, D. siswa kelas 12, atau E. SMA Taruna Bakti. Untuk soal nomor 2, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B. Jadi variabel dalam penelitian sosial terbagi menjadi dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lainnya, sedangkan variabel terikat adalah variabel yang menerima pengaruh dari variabel lain. Variabel bebas dari penelitian dampak media sosial terhadap prestasi belajar siswa kelas 12 di SMA Taruna Bakti adalah media sosial yang memberikan pengaruh terhadap prestasi belajar sebagai variabel terikatnya. Sedangkan siswa kelas 12 di SMA Taruna Bakti merupakan sampel dari penelitian tersebut. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Kita lanjut ke soal nomor 3. Seorang anak dapat menerima dan menolak perilaku yang sesuai dengan norma dan nilai sosial yang berlaku ketika anak tersebut berinteraksi dengan teman sebayanya. Bentuk sosialisasi tersebut bersifat A. komunikatif, B. edukatif, C. otoritatif, D. interaktif, atau E. ekualitatif. Untuk soal nomor 3, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang E. Jadi sosialisasi merupakan proses belajar dengan peran yang dijalankan oleh masing-masing individu mengenai pola-pola interaksi yang sesuai dalam masyarakat. Ada beberapa media sosialisasi, salah satunya adalah teman sepermainan. Bentuk sosialisasi dengan media teman sepermainan bersifat ekualitatif, di mana individu belajar berinteraksi dengan individu lainnya yang sebaya atau setara. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 ini adalah opsi yang E. Kita lanjut ke soal nomor 4. Menurut Shaw dan McKay, daerah-daerah yang tidak teratur dan tidak ada organisasi yang baik akan cenderung melahirkan daerah kejahatan. Dalam kaitannya dengan pernyataan tokoh tersebut, dapat diartikan bahwa penyimpangan yang muncul bersumber dari A. hasil sosialisasi yang tidak sempurna, B. perpaduan antara penyimpangan kelompok dan individu, C. hasil sosialisasi subkebudayaan menyimpang, D. lemahnya sanksi sosial dalam masyarakat, atau E. hasil perpaduan antara penyimpangan kelompok dan individu. Untuk soal nomor 4, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C. Jadi proses terbentuknya perilaku menyimpang secara garis besar dipengaruhi oleh faktor sosialisasi yang tidak sempurna, serta sosialisasi dari nilai-nilai subkebudayaan yang menyimpang. Di daerah kejahatan seperti yang diungkapkan oleh Shaw dan McKay, perilaku menyimpang akan dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan sudah tertanam dalam kepribadian anggota masyarakatnya. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai subkebudayaan yang ada tidak sesuai dengan norma dan nilai sosial, namun terlanjur terserap dan tertanam pada perilaku
masyarakat. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 ini adalah opsi yang C. Kita lanjut ke soal nomor 5. Aldo melihat Hilda dipukuli oleh siswa sekolah lain tanpa sebab. Sebagai ungkapan solidaritas, Aldo mengajak teman-teman sekelompoknya untuk membalas siswa sekolah lain tersebut. Rasa solidaritas Aldo muncul karena in-group feeling yang kuat serta dapat memicu rasa permusuhan, kebencian, dan dendam. Menurut Sumner, tipe kelompok yang memiliki karakteristik ini adalah A. Kelompok sekunder, B. Kelompok dalam atau in-group, C. Kelompok luar atau out-group, D. Kelompok primer atau E. Patembayan. Untuk soal nomor 5, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B. Jadi in-group merupakan suatu perasaan perikatan antara satu orang dengan orang yang lainnya dalam suatu kelompok sosial tertentu. Perasaan tersebut sangat kuat sehingga membentuk suatu perilaku-perilaku sosial tertentu seperti solidaritas, kesediaan berkorban, kerjasama, konformitas, obedience, dan yang lain-lainnya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 ini adalah opsi yang B. Kita lanjut ke soal nomor 6. Tokoh masyarakat merupakan bagian dari lembaga sosial, sebab tokoh masyarakat berperan memberikan nasihat, bimbingan, dan petunjuk kepada masyarakat. Untuk soal nomor 6, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A. Jadi pernyataannya ini benar, alasannya juga benar, dan keduanya itu menunjukkan hubungan sebab akibat. Jadi gelar tokoh merupakan masyarakat biasanya diberikan kepada seseorang yang dituakan, mempunyai karisma dan wibawa, bersikap bijaksana, dan mampu mengayomi masyarakat. Tokoh masyarakat dapat dikategorikan sebagai lembaga sosial karena perannya mampu menangani atau mencegah adanya perilaku menyimpang dalam masyarakat. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 6 ini adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 7. Anggota masyarakat yang memiliki wewenang terbesar serta memegang kekuasaan akan menempati lapisan tertinggi dalam struktur masyarakat. Sebab, dalam masyarakat tradisional, posisi orang-orang yang disegani dan dihormati lebih tinggi dibandingkan anggota masyarakat lainnya. Untuk soal nomor 7, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B. Jadi pernyataannya benar, alasannya benar, tapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Kriteria yang digunakan untuk menggolongkan anggota masyarakat ke dalam lapisan sosial yaitu berdasarkan kekuasaan, kekayaan, kehormatan, dan ilmu pengetahuan. Kedua pernyataan tersebut benar, masing-masing adalah contoh dari kriteria berdasarkan kekuasaan dan kehormatan, namun keduanya nggak ada hubungan sebab akibat. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang B. Kita lanjut ke soal nomor 8. Konflik yang ditimbulkan oleh kesalahpahaman di suatu pabrik berujung dibuatnya peraturan baru yang lebih dinamis, sebab konflik hanya memberikan dampak negatif kepada pihak yang berkonflik. Untuk soal nomor 8, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C. Pernyataannya benar tapi alasannya salah gitu ya. Jadi dampak yang diakibatkan oleh terjadinya konflik yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif yang timbul misalnya perpecahan dan persengketaan. Itu terlihat dari kalimat yang mengandung unsur negatif. Nah, sedangkan dampak positifnya adalah munculnya kompromi untuk menciptakan peraturan baru yang lebih baik, yaitu menggunakan satu kalimat yang positif. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 8 ini adalah opsi yang C. Kita lanjut ke soal nomor 9. Masyarakat Indonesia multikultur ditandai dengan keberagaman agama, sebab sejarah mencatat kegiatan perdagangan di Indonesia banyak dilakukan oleh pedagang lintas negara. Untuk soal nomor 9, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A. Jadi pernyataannya ini benar, alasannya benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Nah, pada zaman prakemerdekaan, Indonesia menjadi negara yang disinggahi oleh beberapa bangsa dengan berbagai kepentingan, khususnya perdagangan. Pedagang yang berasal dari Arab, Cina, maupun sampai benua Eropa dan Amerika pernah singgah atau sekedar melewati Indonesia ketika mengemban tugas untuk berdagang. Dengan berbagai macam bangsa yang berada di Indonesia, masyarakat Indonesia sedikit banyak mengetahui hingga akhirnya mempelajari ajaran-ajaran kepercayaan yang dibawa oleh bangsa yang lain. Akibatnya di Indonesia terdapat beberapa macam agama dan kepercayaan. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 9 adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 10. Lembaga agama berfungsi untuk menyalurkan nilai-nilai sosial masyarakat, sebab lembaga agama dibagi menjadi 3 kelas, yaitu formal, informal, dan non-formal. Untuk soal nomor 10, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang E. Jadi pernyataannya salah, alasannya juga salah itu ya. Nah,
Fungsi lembaga agama adalah memberikan pedoman hidup bagi para pemeluknya, mengajarkan kebenaran, kerukunan, serta keseimbangan dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Sedangkan untuk menyalurkan nilai sosial pada masyarakat beserta pembagiannya menjadi formal, informal, dan formal merupakan fungsi dan ciri dari lembaga pendidikan. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 10 ini adalah opsi yang E. Kita lanjut ke soal nomor 11. Bentuk penyimpangan sosial berjenis antisosial adalah 1. Tawuran pelajar sebagai wujud solidaritas kelompok. 2. Penyalahgunaan wewenang anggota kepolisian untuk melindungi koruptor. 3. Direktur menipu perusahaan demi kekayaan pribadi. 4. Razia Satpol PP untuk menertibkan pengemis dan gelandangan. Untuk soal nomor 11, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A. Jadi opsi 1, 2, dan 3 itu benar gitu ya. Antisosial merupakan tindakan yang menempatkan kepentingan pribadi atau golongan di atas kepentingan umum. Berdasarkan definisi tersebut, yang merupakan tindakan antisosial adalah pernyataan 1, 2, dan 3. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 12. Gejala sosial yang berpotensi menimbulkan konflik sosial yaitu 1. Tingginya kepentingan pribadi dalam diri seseorang. 2. Kesamaan unsur yang terdapat dalam kelompok masyarakat. 3. Terjadinya perubahan sosial dalam waktu yang relatif singkat. 4. Setiap anggota masyarakat mempunyai semangat membangun yang berbeda. Untuk soal nomor 12, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B. Jadi opsi 1 dan 3 itu benar gitu ya. Perubahan dalam masyarakat yang cepat serta tingginya kepentingan pribadi dapat mendorong timbulnya konflik. Kesamaan unsur dalam kelompok serta semangat membangun meskipun berbeda-beda dalam masyarakat justru menjadi beberapa penghambat terjadinya konflik. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 12 ini adalah opsi yang B. Kita lanjut ke soal nomor 13. Globalisasi adalah proses penyebaran berbagai unsur informasi dan teknologi tanpa mengenal batas-batas antar negara. Sebab culture shock dan culture lock merupakan penyebab dari globalisasi. Untuk soal nomor 13, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C. Jadi pernyataannya benar tapi alasannya salah gitu ya. Kenapa? Karena salah satu dampak dari adanya perubahan sosial adalah globalisasi. Nah, globalisasi sendiri merupakan proses penyebaran berbagai unsur informasi dan teknologi tanpa mengenal batas-batas antar negara. Globalisasi juga turut membawa dampak bagi masyarakat. Dampak positif dari globalisasi diantaranya meningkatkan produktivitas dan etos kerja. Sedangkan dampak negatifnya adalah culture shock dan culture lock. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang C. Kita lanjut ke soal nomor 14. Menurut MIT, tahapan dalam proses sosialisasi yaitu 1. Play stage, 2. Game stage, 3. Generalist stage, dan yang terakhir keempat specialized stage. Untuk soal nomor 14, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A. Jadi opsi 1, 2, dan 3 itu benar gitu ya. Nah, menurut MIT, ada 3 tahapan dalam proses sosialisasi, yaitu yang pertama, play stage, merupakan tahap di mana individu menirukan peran orang-orang di sekitarnya, misalnya peran orang tua atau orang dewasa yang berinteraksi dengan individu tersebut. Kedua, ada game stage, dalam tahapan di mana individu tidak lagi meniru peran orang lain, melainkan sudah melakukan peran tersebut dengan penuh kesadaran. Ketiga, generalized stage, yaitu tahap menerima norma kolektif individu sudah dianggap dewasa dan mampu mengambil peran-peran yang dijalankan individu lain di dalam masyarakat seperti seorang anak yang memahami peran kedua orang tuanya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 14 ini adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 15. Yang termasuk syarat terbentuknya interaksi sosial adalah 1. Komunikasi, 2. Motivasi, 3. Kontak sosial, 4. Simbol atau lambang tertentu. Untuk soal nomor 15, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B. Jadi opsi 1 dan 3 itu benar gitu ya. Dalam interaksi sosial, masyarakat yang memerlukan instrumen syarat yang saling berhubungan. Syarat yang dimaksud adalah kontak sosial seperti sentuhan dan komunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 15 ini adalah opsi yang B. Wah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung video pembelajaran ini teman-teman. Jika kalian ada pertanyaan seputar materi ini, kalian dapat menuliskannya di kolom komentar atau kalian juga bisa menanyakan hal itu kepada saya melalui kontak medsos ini ya. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini hingga akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kalian ya, agar kebermanfaatan itu tidak hanya berhenti di kalian saja.
Dan juga jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.